Oke, jadi bab pertama, pembangunan sistem terbenam ini, kita akan bahas mengenai apa itu sistem terbenam atau embedded system, struktur dan konfigurasi dasar dari ARM Cortex M ya. Jadi kan kita bahas apa itu embedded system, microcontroller itu apa ya kan, ARM, Cortex M4, distribusi clock, IO pin dan fungsi alternatif pin. Kita masuk ke embedded system. Kita sering dengar ya sistem embedded. Jadi sistem embedded ini merupakan sebuah sistem komputer ya dengan fungsi yang khusus spesifik ya, dedicated function. Yang kadang-kadang itu integrasi dengan sistem mekanik yang lebih besar atau sistem elektronik, elektrik ya. Dan biasanya dengan batasan real time. Batasan real time. Nah, jadi secara sederhananya memang sistem embedded ini adalah ya sistem komputer ya, komputer untuk menghitung. Nah, kemudian kita akan bahas apa sih contohnya sistem embedded ya. Kita akan bisa tahu. Nah, kemudian embedded ini itu bagian dari device yang komplit yang biasanya terdiri atas hardware dan juga mekanik ya. Dan sistem embedded ini makin banyak digunakan sekarang ya. Kalau zaman dulu kita kan punya jam tangan itu mekanik ya, mekanik, tidak ada komputernya di dalam kan. Nah, zaman sekarang itu kan jam tangan tuh sudah ada komputernya dalam kan, ada mekanik elektroniknya, ada prosesornya dalam. Nah, maka itu disebut sistem embedded. Banyak contoh kita jumpai juga sehari-hari. Mesin cuci ya. Dia kan dalamnya ada prosesor, ada komputer dalamnya kan. Mesin cuci yang zaman sekarang. Mesin cuci saya tuh di tulisannya ada fuzzy logic gitu. Jadi mesin cucinya berputarnya itu menggunakan fuzzy logic control. Ini merupakan sistem embedded. Atau kita jumpai juga sehari-hari remote control itu sistem embedded ya kan. Jadi semuanya memang yang kita barang-barang elektronik yang kita lihat itu kebanyakan sistem embedded. Yaitu sistem komputer yang dibuat dengan fungsi tertentu saja gitu. Jam tangan, dia di dalam ada prosesornya, ada microcontrollernya, tapi hanya untuk menampilkan waktu, bukan untuk yang lain. Nah, 98% dari mikroprosesor itu difabrikasi ya, dibuat untuk sistem embedded ini. Kebanyakan mikroprosesor ya. Termasuk juga microcontroller kan ya. Nah, kalau kita bandingkan apa sih lawannya sistem embedded supaya kita bisa lebih paham ya. Itu lawan katanya adalah general purpose computer. Jadi kapan sesuatu disebut embedded, kapan tidak disebut embedded ya dilihat dari sistem itu dibuat untuk apa. Kalau tujuannya spesifik maka disebut sistem embedded. Printer, dalam ada komputer kan, di dalam printer itu ada prosesor, maka dia disebut sistem embedded karena tujuannya khusus untuk ngeprint saja, untuk printing saja. Tapi kalau PC, laptop, dalamnya ada komputer dalamnya ada prosesor, tapi dia tujuannya umum untuk buka video, untuk word processing, untuk buka Excel, Word, PowerPoint, untuk coding, sebagainya. Maka dia tidak disebut sistem embedded. Dia disebut general purpose computer, komputer untuk tujuan umum. Jadi sistem embedded itu berbeda dengan general purpose computer. Sama-sama ada komputernya, sistemnya ada, tapi yang satu untuk tujuan khusus, yang lain untuk tujuan yang general. Kenapa sih kita perlu sistem embedded? Ya pasti kan kita kalau ingin sesuatu, inginnya kan yang lebih hemat ya. Kita punya jam tangan, ya prosesornya jangan prosesor pakai Intel Pentium Core 7 i7 ya kan. Kan jam tangan aja yang untuk menampilkan. Dan ukurannya juga besar, power juga besar ya kan. Kalau pakai Intel Core i7. Nah, kita pakainya yang mikro yang kecil aja, yang murah, yang terutama yang powernya kecil. Ukurannya pun kecil ya, jam tangan tidak mungkin kita ukurannya besar. Dan juga
Ini low power consumption, small size ya kan, large operating range, dan juga low per unit cost ya. Harganya murah, operating range itu tinggi. Contoh misalnya operating range itu suhu. Suhu kalau kita ingin membuat sistem embedded berupa roket ya. Roket itu kan panas sekali tuh kan. Nah, maka prosesornya selain dikasih pendingin ya, prosesornya pun harus range yang tinggi ya, yang bisa sampai temperatur sekian derajat Celcius. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita membuat apa, maka kita memilih prosesor itu ya pasti yang kecil, ya kan, sistemnya juga yang kecil, semuanya yang kecil. Kemudian power consumption-nya, harganya semuanya. Beda dengan general purpose computer. Karena tidak tahu tujuannya untuk apa, untuk general ya udah besar semua bisa-bisa kan. Makanya jatuhnya jadi mahal. Bisa nggak kita jam tangan pakai laptop? Bisa. Jam tangan pakai laptop bisa, tapi kan berapa harga laptopnya, berapa ukurannya, berapa consumption-nya ya kan. Nah, ini kita perhatikan. Jadi itu bedanya antara sistem embedded dengan general purpose computer. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanya di tengah ya. Langsung aja. Kemudian yang berikutnya contohnya. Ya, tadi sudah sebutkan sebagian. Nah, mungkin kita tambahkan lagi di sini. Misalnya untuk consumer ya, untuk konsumen sehari-hari, untuk masak di industri ya kan. Otomotif sekarang mobil, kendaraan itu full digital kan. Nah, maka perlu embedded system nih. Bahkan yang kecil pun ada tuh di ban kita, di tire ya. Itu kan ada tire pressure monitoring system ya, TPMS. Itu ditempel di bannya aja tuh. Di pentilnya itu supaya dia bisa tahu tekanan ban itu berapa sih. Baterainya kecil, dia ada wireless, kita bisa pantau tekanan ban itu secara real time tanpa kabel, jadi wireless. Jadi otomotif itu memang sekarang makin canggih ya, apalagi sekarang pakai speaker recognition ya. Jadi kita bicara seperti ada asisten pribadi itu di mobil. Itu sistem embedded. Kemudian juga untuk medical ya pasti ya, untuk alat kesehatan itu yang elektronik ya pasti sistem embedded itu dalamnya. Militer deh apalagi. MP3 player, mobile phone, video game consoles ya, kamera, GPS, printer dan semuanya. Itu banyak ya. Contoh sistem embedded. Nah, sistem embedded ini memiliki fitur yang membedakan dengan general purpose komputer tadi ya, itu fungsinya spesifik. Dia dibuat untuk tujuan yang spesifik itu saja tujuannya, tidak general. Kemudian resource terbatas. Ya karena spesifik ya berarti cari yang harganya optimal ya kan, ukuran optimal, daya optimal, performanya tinggi. Kemudian dia real time. Real time ini artinya ya langsung ya real time ya. Bisa juga kalau bahasa Indonesia kan ya. Jadi katakanlah kita tekan tombol sekarang, maka dia berjalan sekarang gitu. Itu definisi real time. Kita ingin eksekusi sekarang, maka terjadilah eksekusi sekarang. Triggernya sekarang, eksekusinya sekarang. Beda kalau general purpose komputer kan. Kita tidak ada masalah ketika kita kliknya sekarang, terbuka Windows-nya nanti, atau terbuka Word-nya nanti, atau kita kliknya sekarang, terbuka videonya nanti. Itu tidak ada masalah. Delay 3 detik, 4 detik. Kita zoom ini, delay suara, ya tidak terlalu masalah ya. Tidak krusial. Tapi kalau sistem embedded, itu biasanya dibuat secara untuk aplikasi yang real time. Contoh misalnya kendali roket. Maka tidak bisa dia triggernya dari sensor itu sekarang, beloknya nanti setelah 2 detik. Itu keburu, kalau roket itu untuk rudal ya, balistik. Ya dia terlambat gitu. Udah jauh musuhnya. Mesin cuci juga sama ya, mesin cuci real time. Printer ya, printer real time itu. Ya. Ketika ngeprint ya, kalau delay dikit ya nanti huruf A jadi bengkok-bengkok hurufnya ya. Tidak bisa ada delay gitu. Ketika sudah ada perintah maka tidak bisa ada delay. Tapi tentunya definisi real time ini kapan sih, berapa sih delay itu maksimum sehingga dikatakan real time? Apakah delaynya 0? Klik tombol sekarang, running sekarang.
Itu sesuatu yang tidak mungkin secara fisika. Karena ketika kita klik tombol, maka kan elektron itu perlu waktu untuk merambat kan, propagasi elektron. Dia perlu proses dulu, masuk prosesor kan itu perlu waktu kan, walaupun ordernya tuh microsecond, tapi dia perlu waktu. Jadi sungguhnya dalam dunia nyata tidak ada yang real time yang ideal, pasti perlu waktu, walaupun waktunya tuh microsecond, millisecond ya. Lalu apa batasannya? Kapan batasan waktu delay itu sehingga dikatakan real time? Ya batasannya adalah subjektif kita. Kalau kata kita aplikasi ini real time ya real time gitu. Kalau kita cukup real time ya berarti real time. Mesin cuci kita tekan sekarang, muternya setengah detik kemudian. Bagi kita itu real time, maka itu dikatakan real time. Gitu ya. Jadi subjektif sebetulnya real time ini. Oke, ada yang ditanyakan dulu tentang sistem embedded? Belum, Pak. Belum. Paham kan nih tapi nih? Jadi nggak paham nih. Berarti PLC juga sistem embedded ya Pak ya? Betul sekali. Cek. Betul sekali. Kayak apalagi ya embedded ya? Ya banyak sih sebenarnya. Sehari-hari kita pakai sistem embedded ya. Soalnya remote ya, remote AC juga embedded. Oke, kedua microcontroller kita sering pakai, tapi mungkin kita harus definisikan ya apa sih microcontroller itu. Takutnya kita mungkin kurang sempurna pemahamannya atau salah paham tentang microcontroller. Jadi ada contoh microcontroller ya, yang di atas ini ATmega, AT889 ya. Ini 8051 family-nya. Ada yang bentuknya seperti ini ya kan? Ini Arduino Uno kan seperti ini bentuknya, bentuk luarnya ya. Atau Arduino Uno yang dari Cina itu kan boardnya seperti ini nih. Chip Arduino, chip ATmega 328P-nya. Ada lagi STM32, nah, seperti ini ya. Banyak lah. Ada yang besar, ada yang kecil mikroprosesornya. Ada ATtiny. Kalau AVR tuh ada ATtiny tuh kecil, ada yang cuma 8 kaki ya. Microcontroller ada yang cuma 8 kaki. Itu bagus juga ya kalau buat aplikasi kecil. Apa itu microcontroller ya? Secara singkat ya, ini sih definisinya sebetulnya. Small computer on a single IC. Jadi microcontroller adalah komputer yang kecil dalam satu IC. IC tahu ya, IC yang tadi ini IC ini. Ini IC kan integrated circuit. Dalamnya ada sekian juta transistor di dalam. Jadi komputer ukurannya kecil dalam IC gitu. Coba ada satu orang yang ini, coba saya tunjuk aja nih ya. Siapa yang bisa mendefinisikan tadi microcontroller? Coba Fadil. Tadi apa microcontroller? Definisinya? Microcontroller itu adalah small komputer atau komputer kecil yang berada pada satu IC. Nah ya, udah paham ya, gampang ya. Di komputer sebenarnya. Loh ada lagi nih mikroprosesor, kan sering dengar juga kita mikroprosesor ya kan. Ada Intel Pentium dulu ya. Sekarang ada lagi Intel Centrino, ada lagi sekarang Core ya. i3, i5, i7, ada dual core dulu. Ini kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi microprosesor itu sebenarnya adalah istilah merujuk kepada CPU, Central Processing Unit. Bukan CPU yang kotak besar kita beli PC bukan ya. Itu CPU, casing CPU-nya masuk itu. Tapi CPU-nya itu ada dalam chip itu. Jadi microcontroller adalah sederhananya mikroprosesor ditambah memori tambah peripheral interface. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya. Ini ada microcontroller ya. Kita udah sering pakai biasanya kalau yang sudah PBL itu pakai Arduino kan ya microcontrollernya. Itu dalamnya kan ada ROM ya kan.
ROM itu ada flash ROM, ada EEPROM, ada EEPROM, ada banyak ya. Nah ini ada RAM juga kan, untuk memorinya kan, untuk variabel kan simpannya di RAM. Ada I/O-nya nih, I/O-nya ya port A, port B, port C, PWM, PWM di sini ya peripheral interface ya. Nah dalam microcontroller ini terdapat mikroprosesor dalamnya. Jadi gitu kira-kira. Jadi dalam itu ada ini mikroprosesor. Isinya mikroprosesor adalah ada control logic, ada registers, ada ALU, arithmetic and logic unit. Ini untuk aritmatika, untuk logic. Ya. Ini dalam mikroprosesor ini. Nah, mikroprosesor ini ada dalam microcontroller gitu. Jadi microcontroller itu adalah mikroprosesor plus. Ada memori, ada peripheral. Peripheral ini bisa I/O-nya, bisa yang lain PWM, UART, SPI, I2C, DMA, banyak lah. Tergantung dia buat apa sih microcontrollernya itu ya. Jadi gitu perbedaannya. Lalu pertanyaannya, loh, kan microprosesor itu kan berarti microcontroller lebih komplit daripada mikroprosesor kan gitu ya. Kenapa harganya lebih mahal? Kok mikroprosesor seperti Intel Core i7 ini kan berapa harganya mahal kan? Arduino microcontroller udah komplit. Bukan Arduino sebenarnya, ATmega 328P itu dia udah komplit tapi kok harganya ya paling 25.000 ya kan, satu chipnya itu, atau 20.000, atau kalau beli banyak bisa belasan ribu. Nah kenapa lebih murah microcontroller? Ya karena kita bandingkannya tidak apple to apple. Kita bandingkan Intel Pentium, Intel Core i7 yang canggih ini, yang mahal ya, yang high speed, registernya banyak sekali di dalamnya, alunya juga canggih, 64 bit lagi kan. Kita bandingkan dengan prosesor yang ada di microcontroller ATmega 328 yang pakai di Arduino. Itu jauh sekali ya. Kecepatannya juga berapa kali lipat, registernya juga beda sangat jauh. Bitnya juga beda, yang 8 bit yang 64 bit. Durability-nya dan banyak hal ya. Sehingga memang itulah kenapa bisa lebih murah. Tapi sebenarnya pada dasarnya microcontroller itu lebih lengkap daripada mikroprosesor. Jadi seperti otaknya lah, mikroprosesor itu seperti otaknya. Dan kita tidak tahu isi otak seseorang kan ya. Kita nggak tahu nih isi otaknya seseorang. Kita bisa tahu isi otak seseorang ketika kita menyuruh dia. Kalau kita tanya misalnya, what is your name? Gitu. Siapa namamu? Dia bengong aja kan. Nggak ngerti nih. Nah berarti kita bisa tahu isi kepala dia bahwa dia tidak mengerti bahasa Inggris. Gitu. Jadi ketika kita bicara, kan getaran udara masuk ke telinga, masuk ke gendang telinga itu bergetar, menghasilkan sinyal elektrik. Sinyal elektrik itu masuk ke otak. Nah, di otak itu diproses ya kan. Jadi kita tidak bisa masukkan sesuatu ke otak langsung kan, pasti melalui interface atau peripheral interface, sensor. Jadi gendang telinga itu adalah sensor yang mengubah getaran menjadi sinyal elektrik. Itu ya kira-kira. Jadi komponen utama microcontroller itu adalah CPU-nya, yaitu prosesornya itu tadi ya. Kemudian memori, peripheral. Jadi peripheral ada banyak ya. Jadi nanti insya Allah akan belajar satu persatu ya. Tapi yang kita pelajari itu sedikit dibanding peripheral yang lain, sangat banyak. Dan dia memiliki sistem clock. Clock ini jantungnya mikroprosesor ya. Nanti kita akan bahas di slide yang bawah. Nah, banyak pembuat microcontroller unit ya, MCU ini microcontroller unit. Ada Atmel, Infineon ini ada di Batam ya. Freescale, Fujitsu, Microchip, Renesas, ST. Nah, kita ST nanti. Intel juga pasti ya. Nah, ini data yang udah lama, datanya 4 tahun yang lalu. Saya belum update ini.
Tapi memang yang paling banyak pada saat itu adalah NXP suppliernya, lalu Renesas, kemudian Microchip. Nah, Microchip ini membeli Atmel. Atmel itu kan microcontroller yang dibuat untuk Arduino ya. Nah, sekarang sudah punya Microchip kan. Dibeli oleh Microchip. Lalu ST juga kita pakai Infineon, Texas, Cypress banyak juga dipakai ya. Cuma kadang-kadang di negara kita kan kalau orang pakai itu semua tuh satu negara ya. Kalau di luar itu memang beda-beda sih, ada yang pakai Cypress, ada yang pakai AVR ya, yang pakai ARM itu memang beda-beda. Penjualannya pun sekarang makin banyak dijual itu yang 32 bit dan 64 bit. Makin banyak dijual itu. Dibandingkan yang 8 bit. Arduino Uno kan 8 bit semua tuh. Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Nano, apa gitu ya. Itu 8 bit. Justru yang paling banyak sekarang grafik anak itu adalah yang 32 bit. Nah, kita pelajari 32 bit di mata kuliah ini. Kemudian ini microcontroller untuk IoT ya. Ini prediksinya juga. Jadi industrial, smart home, consumer electronics, others. Ini paling banyak mana nih? Paling biru ya. Nah, yang paling banyak ini untuk industrial automation nih. Kita lihat sini. Nah, kita kan orang mekatronik, otomasi. Nah, ini tidak akan lari jauh dari microcontroller ini. Programming kan nanti. Apalagi kalau disuruh buat ya. Kalau suruh pakai dan buat itu dua hal yang berbeda. Kalau suruh pakai, kita tinggal pakai kan. Tapi kalau suruh buat, berarti kita memilih bahannya apa gitu. Kita suruh buat pisang goreng, kita pilih pisangnya, pisang apa sih yang cocok untuk pisang goreng gitu. Susah kan milihnya tuh. Tidak semua jenis pisang kan yang cocok. Berapa sih gulanya, berapa sih tepungnya, banyak ya. Nah, kita harus paham tentang microcontroller ya dalamnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini ada yang mau tanyakan? Ada berapa istilah dalam microcontroller ya? Pertama clock, kedua RAM dan ROM, ketiga program memori dan data memori, kemudian program counter, reset, interrupt, kemudian register. Kita ada dua jenis ya, GFR dan SFR. Kemudian stack. Kita bahas satu persatu nih. Pertama clock. Clock merupakan jantungnya MCU, microcontroller unit ya. Dia pulsa kotak seperti ini. Kotak-kotak seperti ini. Satu periode clock itu berarti satu lembah, satu gunung. Seperti pelajaran gelombang ya di pelajaran fisika. Ini satu lembah, satu gunung, namanya satu periode. Satu periode clock ini semakin kecil periodenya, maka semakin tinggi frekuensinya kan gitu ya. F sama dengan 1 per T kan rumusnya kan. Coba saya pakai MS Paint. Nah, ini ya. Rumusnya kan sederhana. F sama dengan 1 per T kan ya. T ini waktu, F ini frekuensi. Nah, kalau kita lihat di sini clock seperti ini kan clock 40 MHz. Di sini clock 20 MHz. Ya tentu yang di atas frekuensinya lebih tinggi kan, maka sinyalnya lebih rapat dia. Periodenya lebih kecil ya. Jadi karena ini frekuensinya ini setengahnya, maka ini pun setengahnya juga. Jadi dua gelombang yang di atas, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, berarti dua gelombang nih. Itu sama waktunya dengan satu gelombang yang di tengah ini, satu bukit, satu lembah. Kalau yang di bawah ini kan 10 MHz, itu seperempatnya dari yang paling tinggi. Jadi makin tinggi frekuensi clocknya, makin banyak sinyalnya ini kan, makin rapat, maka makin cepat juga si mikroprosesor bekerja. Jadi mikroprosesor itu setiap langkah kerjanya itu selalu bertepatan dengan clocknya. Jadi instruksi. Pasti misalkan dia rising edge ya, dia bergerak ketika sinyalnya dari 0 ke 1.
Maka di sini clock dia bekerja, kemudian diam lagi proses ya, kemudian clock bekerja lagi. Jadi setiap dia naik sinyalnya, si mikroprosesor akan bekerja. Jadi kalau yang bawah ini dia akan lambat proses di dalamnya, kalau yang paling atas ini dia paling cepat. Kalau kebayang ya, kalau mikroprosesor Intel gitu ya, itu kan di atas 2 giga ya. Bahkan sekarang ada yang 3 giga kan, 3 gigahertz ya. Sangat cepat ya. Kalau Arduino ya paling 20 MHz, 16 MHz ya. Jadi ya, jauh gitu bedanya. Yang pertama clock. Yang kedua masih clock juga ya, external clock ya. Jadi clock itu ada yang internal dan eksternal. Internal itu artinya dia mengenerate sinyal kotak tadi, di dalamnya sudah ada. Tidak perlu beli dari luar lagi. Nah, kalau yang tidak punya di dalamnya, maka dia harus beli external clock generate. Misalnya pakai apa? Pakai kristal misalnya. Kita beli kristal, kalau di Arduino kan ada kristal ya. Nah, seperti ini, seperti yang di bawah nih kristal nih. Ini angka 16 berarti kristalnya itu 16 MHz. Nah, kemudian kristal ini adalah suatu material yang kalau kita beri tegangan DC, dia akan bergetar menjadi tegangan AC ya. Tapi kecil ininya arusnya. Sinyal aja, bukan power ya, sinyal. Jadi dia menghasilkan sinyal di sini sinusoidal atau seperti itu. Kemudian masuk ke osilator, dia akan mengenerate sinyal kotak. Nah, sinyal kotak inilah yang akan dipakai untuk mikroprosesor bekerja. Ini contohnya 1 MHz berarti periodenya 1 mikrosecond kan, 1 dibagi sejuta ya 1 mikro kan ya. Jadi harus apa, kita harus sudah di luar kepala ini ya, mengubah frekuensi menjadi periode. Clock sudah, sekarang yang berikutnya adalah RAM dan ROM. RAM ini singkatan dari Random Access Memory. Jadi memori ini, isi memori ini akan hilang ketika power dimatikan. Kalau ROM, Read Only Memory, ini data masih ada kalau walaupun powernya off. ROM ini ada banyak ya, tadi sudah jelaskan. Ada PROM, ada EEPROM, ada EPROM, ada flash ROM ya, makanya sesuatu yang masih tersedia, masih ada datanya walaupun powernya dimatikan. Gitu. Kemudian kalau RAM ini biasanya dipakai untuk menyimpan variabel. Jadi kalau kita ngetik biasanya integer A sama dengan 5, itu A itu disimpan dalam RAM itu. Kalau dimatikan powernya ya udah hilang lagi. Datanya udah hilang. 0 lagi semuanya, defaultnya 0. Kalau ROM ini defaultnya FF ya, atau logic 1. Nah, salah satu ROM yang digunakan itu adalah untuk booting ya. Untuk booting. Itu program yang dieksekusi segera setelah suplai daya diaktifkan. Kalau kita punya komputer, ketika kita klik tombol on, turn on, kan tidak langsung dia muncul kan layarnya. Dia booting dulu tuh. Bisa dari hard disk, bisa dari USB. Oke. Oke, RAM dan ROM sudah secara singkat ya. Memori, intinya memori lah itu. Ada yang sifatnya volatil ya, ada yang non volatil. Ada yang bisa hilang, ada yang bisa tidak, ya, ada yang bisa tidak hilang kalau power dimatikan. Pak, ingin bertanya Pak Kurniawan Pak. Iya, gimana? Ini Pak tentang ROM pada Arduino Pak, itu berapa ya Pak batas penyimpanan maksimalnya Pak? Nah itu beda-beda. Ada? Ya, kalau misalkan Beda ya? kita bisa lihat di datasheet. Oh ya, saya belum upload datasheet ya ke learning. Saya akan upload datasheet. Jadi ada yang memori, ada mikroprosesor yang microcontroller yang AVR juga ya, ada yang 32 kilo. Itu flashnya. Jadi kalau kita beli microcontroller, itu kita bisa lihat ininya. Ini pertanyaan yang bagus juga dari Kurniawan ya. Ada kan ada istilah RAM ya tadi ya. Ini untuk variabel. Jadi kalau kita beli mikroprosesor yang 1024 byte ya, atau 1 kilobyte RAM-nya ya,
RAM-nya nih, bukan ROM-nya nih, belum. Maka variabel yang kita buat hanya bisa segini. Contoh misalkan kita bikin variabel integer nih. Saya besarkan dikit. Kan pernah dapat bahasa C kan ya, ini saya uji nih sekarang nih. Integer A sama dengan 20. Nah, integer berapa itunya? Berapa bit dia? Variabel integer dalam bahasa C. Atau gini dah. Nah, segini. Sama aja ya. Atau gini. Ini integer 16 berarti berapa bit yang dipakai? Coba di Kurniawan, mana Kurniawan nih? Kira-kira tahu nggak nih? Kalau kita punya 8 bit ya Pak? berapa? 8 bit ya Pak? 16 bit kan ada 16 ya nih. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, maka dia sudah habis RAM-nya itu 2 byte. Karena 16 bit kan 1 byte itu 8 bit ya. Udah habis tuh. Lalu kita deklarasi lagi tuh. Integer atau float ya, float. Pakai float. F. Nah, float F. Maka nih sudah habis 4 byte nih kita nih. 4 byte ya. Jadi totalnya udah berapa tuh? Udah 6 byte ya. Terus yang celakanya lagi, kita nggak hitung-hitung nih, bikin float lagi nih. Untuk data. Pakai array lagi. Array-nya 50. Nah, kita deklarasi di sini. Maka satu float aja sudah 4. Terus di sini 50, berarti 4 kali 50 ini udah habis 200 byte. Jadi totalnya ini 206 byte. Masih cukup nih. Ya, RAM-nya masih cukup. Sekarang masalahnya flash ROM. Nah, ada istilah flash ROM kan. Flash atau flash aja lah, flash. Ini untuk coding programnya ini. Coding programnya. Jadi makin panjang kita coding program, kan kita coding program kan ya misalnya apa namanya while ya kan. While ini segala macam. Ya. Kan panjang tuh if segala macam lah. Tambah, kurang, bagi, kali. Makin banyak ininya kita menghabiskan flash ROM yang banyak. Nah, kalau kita compile microcontroller, itu ada terlihat itu di situ. Berapa ROM yang kita pakai, berapa persen. Berapa persen RAM yang kita pakai, berapa persen. Ini akan muncul ketika kita compile. Jadi kita masih ini. Saya pernah dulu, saya pakai AVR, waktu bikin project itu, AVR-nya cuma berapa ya? Berapa kilobyte gitu. Akhirnya tidak bisa kan, karena programnya panjang, maka harus beli. Ini kalau Arduino itu ada Arduino Mega ya, yang ini kan pakai ATmega 128 ya. Itu ROM-nya tuh besar sekali ROM-nya. Jadinya programnya jadi cukup. Jadi kalau pakai Arduino yang Uno itu kan berarti pakai ATmega 328, itu ROM-nya berarti kecil. Jadi kalau codingnya panjang pendek program itu berpengaruh pada flash ROM. Kalau banyak sedikitnya variabel yang digunakan dalam program itu masuknya ke RAM kapasitasnya. Jadi pilih-pilihlah. Jangan sampai kita nepok nyamuk pakai tank gitu ya. Tank panser. Cuma nyamuk doang, kita pakai panser, pakai tepuk tangan aja kan selesai. Jadi kita programnya cuma kecil, pakainya mikroprosesor yang canggih, yang besar, yang ROM-nya besar, flash ROM-nya besar, jangan sampai juga. Gitu. Oke, kita jawab kira-kira Kurniawan. Baik Pak, terima kasih. Ini dicek di datasheet ya. Datasheet. Oke, ada lagi mau tanyakan? Ilustrasinya gitu ya. Nah, ada lagi sebetulnya EEPROM itu, ada lagi ROM yang berupa EEPROM kan ya. EEPROM ini ada juga di microcontroller tersebut, tapi orang biasanya jarang pakai ini. Dia seperti ini apa namanya? Kita bisa nyimpan variabel.
ke dalam, jangan ke dalam RAM, tapi ke dalam EEPROM bisa. Tapi cuma sedikit ini, biasanya kecil kapasitasnya. Nah, EEPROM ini ketika program itu ketika mikro itu dimatikan, dia dinyalakan kembali, dia tidak hilang, masih ada datanya. Makanya kalau Anda punya aplikasi yang menyimpan password, simpanlah di EEPROM. Jangan di RAM gitu ya. Kalau nyimpan di RAM ya hilang kalau di kan lucu kan, masa password hilang. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada lagi kita lanjut ke berikutnya. Bagus ya kalau pertanyaannya kita saling paham ya. PC, program counter. Nah, PC ini seperti MC. MC ini Master of Ceremony. MC yang kalau di acara-acara kan ada MC ya. Kalau MC kan dia bisa nyuruh siapa aja tuh. Presidennya bisa disuruh kan presiden kan. Kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, kami persilakan untuk maju ke depan. Nah, itu nurut itu presiden tuh sama MC, ya kan? Kadang-kadang juga ditembak aja tuh. Misalkan saya lagi duduk, saya lagi tenang-tenang duduk, kepada Pak Indra dipersilakan ke depan, kaget saya kan belum sebelumnya. Tapi karena MC sudah bicara, ya sudah maju gitu. Nah, program itu disimpan dalam program memori atau flash ROM tadi ya. Itu program itu kita ibaratkan lemari-lemari seperti ini. Ada isinya, ada alamatnya. Atau seperti rumah-rumah kita juga, rumah kan begitu ya. Rumah saya nomornya nomor 18. Sebelah saya nomor 19. Setiap rumah itu ada isinya kan. Sekarang isinya saya, mungkin tahun depan isinya sudah bukan saya lagi. Tapi nomornya sama. Jadi setiap memori itu, setiap blok-blok memori itu ada dibagi dalam alamat-alamat dan isinya. Ini alamatnya, ini isinya. Alamat 0 isinya apa sih? Alamat 1 isinya apa? Instruksinya. Alamat 2 isinya. Nah, ketika si mikro itu mulai berjalan ya, beroperasi, itu dia akan mulai dari alamat yang awal kan, di sini. Lompat ke sini, lompat ke bawah, terus menerus. Lalu satu demi satu tuh instruksi itu dijalankan. Nah, kebetulan yang digambar ini itu kebetulan instruksi yang nomor kesekian nih. Jadi program counter itu isinya adalah alamat. Dia kan namanya counter ya. Counter kan berarti counting ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini misalkan di alamat 12 nih. Berarti program counter isinya 12 gitu. Angka 12. Langsung berisi alamatnya. Program counter berisi alamat instruksi yang akan dilaksanakan. Misalkan alamatnya 12 nih. Maka didorong tuh si instruksinya untuk dimasukin ke prosesor, dieksekusi di sini. Perintahnya apa nanti dieksekusi sesuai dengan isi perintahnya kan. Di sini sudah masuk prosesor di sini nih, prosesor. Ada register, ada decode, ada ALU ya kan. Dan seterusnya. Di sini kita eksekusi. Nah, gitu ya. Itu tentang PC, program counter. Di PC berisi tentang alamat di mana sebuah instruksi dieksekusi saat itu. Kalau misalkan PC sama dengan 70.000 gitu misalkan ya. Maka alamat ke 70.000 itu yang dieksekusi gitu. Kira-kira gitu ya, PC. Program counter. Register. Dia merupakan alat penyimpanan kecil seperti RAM sebetulnya. Dia memori untuk menyimpan data, tetapi bedanya apa dengan RAM? Secara materialnya beda. Kalau RAM itu ya murah ya, murah. Misalkan kita beli RAM nih, ini RAM saya contohnya 8 GB, 8 GB itu gigabyte ya? Lupa saya ini. Biasanya RAM itu gigabyte atau gigabyte ya? Kalau di komputer ya? Gigabyte kali ya. Kan ada 4 GB, 8, 16 kan kelipatan 2 biasanya. 2 pangkat sekian. Nah, kemudian itu lebih murah RAM itu daripada register. Register itu memang cepat sekali akses ke situ.
Oleh karena itulah register itu harganya mahal dan cuma sedikit dalam mikroprosesor aja dia. Cuma sedikit. Nah, register ini dibagi dua ya, yaitu GFR, General Function Register, sama Special Function Register. Nah, kita masuk ke register yang SFR dulu dah. SFR ya. SFR ini Special Function Register, yaitu register yang dia digunakan, ini kan ada banyak register di sini ya. Register banyak tuh. Nah, dia digunakan untuk tujuan yang spesifik, tidak bisa untuk tujuan yang lain. Ya. Terkadang kita terkadang register ini ada sekian banyak register yang terhubung langsung ke dalam I/O. Contoh misalkan ini ya. Misalkan ada contoh register namanya GPIO ODR, Output Data Register. Ketika kita mengeset ya, ini RW ini artinya read and write ya. R itu read, W itu write. Ketika kita menuliskan angka 1 di sini, maka seketika itu pula tegangan pada kaki ini yang ODR0 ini, kaki berapa ya di mikrokontroller itu berubah menjadi 5 volt. Atau kalau dalam mikro kita 3,3 volt. Kalau Arduino yang 5 volt berarti 5 volt. Intinya logic high. Digital udah belajar kan ya, logic low, logic high. Ini kita bisa nyalakan LED gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin mengontrol sebuah mikrokontroller, itu pada dasarnya kita main register aja nih. Ganti angka 1 jadi berubah tegangannya ya kan. Ganti angka 0 jadi berubah tegangannya. Jadi kita mengisi register-register sebetulnya. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita bisa mengatakan memprogram mikrokontroller itu sama dengan mengisi register-register gitu. Ya sama aja sebenarnya. Karena register berubah, behavior berubah. Nah, untuk mengeset kaki ini itu ada register khusus namanya GPIO ODR. Ini register ini dengan alamat segini ya. Itu tidak bisa digunakan untuk fungsi lain selain fungsi itu gitu. Beda halnya dengan General Function Register. Dia bisa dipakai buat apa aja. Nah, buat apa aja contohnya? Misalkan contoh ini. Kita kasih ilustrasi apa yang terjadi pada mikrokontroller ketika operasi penjumlahan. Jadi kita misalkan ada sebuah contoh yang ini aja, yang 8 bit aja contohnya ya. Misalkan byte A sama dengan 4 ya. Karena kita punya program juga. Byte B sama dengan 3. Kemudian byte C sama dengan 4 ditambah 3. Nah, apa yang terjadi dalam mikrokontroller? Yang terjadi adalah pertama, ini ketika kita memprogram yang atas ini, maka terjadi adalah nilai A, alamat memori RAM ya, karena ini kan variabel berarti masuk ke RAM. Jadi RAM, alamat memori kesekian, misalkan alamat memorinya katakanlah di alamat 3000 lah. Jangan 3000 kebanyakan, alamat 200. Itu berisi nilainya 4. Jadi RAM dengan alamat 200 berisi angka 4 di dalamnya. Lalu yang ini RAM dengan angka 3 dengan alamat 200 sembarang aja 209 lah, nggak salah aja ya. Ini kan ngacak tuh ya. Ini berisi angka 3. RAM itu kan ada berapa panjang kan ya? Tergantung mikroprosesornya sih. Tergantung mikrokontrollernya ya. Kalau cuma 1024 tadi ya berarti alamatnya alamat 0 sampai 1023 kan gitu ya. Nah, kemudian ini saya hapus dulu. Ketika ini membuat ini dia ada beberapa langkah yang dia lakukan. Yaitu yang pertama isi dari alamat ini ya. Alamat RAM 200, ini saya nggak bawa ini lagi.
pindahkan ke register dulu. Misalkan registernya register R30. Maka sekarang R30 berisi angka 4. Karena isi dari RAM alamat 200 dipindahkan ke register 30. R ini adalah general function register. Ini bisa berapa aja nih. Makanya digunakan banyak hal. Kemudian berikutnya RAM alamat 209 itu disimpan dulu di register 31 misalnya. Maka register R31 sekarang berisi angka 3. Nah, lalu R30 dengan R31 kan register ya. Ini register. Ini baru dimasukkan ke dalam ALU, Arithmetic Logic Unit. Dia nganter rap lo malam-malam. Jam 11 dia masih bangun. Nganter si apa dia? Kalian. Ini di off dulu ya, di mute dulu. Nah, operasi di ALU ini tidak bisa langsung dari RAM, tapi dia harus dari register. Oleh karena itu, dari RAM sebelum ke register, registernya dijumlahkan ya kan? Di sini dia ada operasi penjumlahan. Nanti program masuk di sini, program penjumlahan namanya summation. Ke ALU kan? Lalu Karena disembunyi. ketika itu, setelah itu, Mungkin nggak sampai dikasih dia loh. setelah dimasukkan ke ALU dua-duanya, maka akan menghasilkan penjumlahan, keluar angka 7 kan, menghasilkan angka 7. 7 ini disimpan ke register yang mana nih? Misalkan register sembarangan aja, register 32. Maka register 32 sekarang berisi angka 7. Setelah itu, disimpan ke dalam RAM kembali. Disimpan ke dalam RAM kembali. Ini misalkan alamat 300 lah alamatnya. Nah, jadi gitu. Itu yang terjadi. A ini adalah RAM dengan alamat 200, B adalah RAM dengan alamat 209, C adalah RAM dengan alamat 300. Jadi A, B, C ini simpannya di RAM. Sedangkan kalau penjumlahan nanti masukkan ke register dulu, register baru diproses di ALU, menghasilkan angka, simpan lagi ke register, angka hasilnya simpan ke RAM. Nah, ini C di sini. Gitu, panjang ya prosesnya ya. Itu penjumlahan aja tuh. Belum lagi nanti perkalian pembagian. Belum lagi nanti operasi yang ribet lagi lah. Tapi sebetulnya komputer itu tidak bisa perkalian. Dia hanya bisa penjumlahan. Jadi gimana kalau perkalian? Ya penjumlahan berkali-kali. Nah, gimana kalau pengurangan? Di sini kan sudah pernah belajar itu ya, dasar teknik digital ya, teknik digital lah. Itu kalau pengurangan, itu namanya ada 2S komplement kan. Ini pernah dapat nggak nih teorinya nih? Halo? Ada yang pernah dapat ini? Teori ini saya memastikan dulu. Kalau dapat bilang dapat, kalau belum ya bilang belum dapat. Belum, Pak. Belum. Cek. Belum, Pak. Ini sebenarnya penting ya materi-materi gini ya. Jadi si komputer itu dia tidak mengenal angka negatif, makanya pengurangan itu dia tidak ada. Jadi kalau negatif berarti dia pakai 2S komplement namanya. 2S komplement. Makanya kalau kita pakai kalkulator ya, di sini ada kalkulator nih. Ya, bukan kalkulator. Data programmer ya. Programmer nih. Programmer. Di sini angka 8. Bagaimana binerinya? Ini binerinya nih. 1000 angka 8. Kalau angka desimalnya 58, ini binerinya nih. 11 10 10. Nah, sekarang gimana kalau -5? Berarti binerinya ini binerinya nih. Ya kan? 1 semua, terakhirnya 1011. Karena komputer tidak bisa angka kecuali ya 1 dan 0 kan komputer. Makanya perlunya 2S komplement. Jadi intinya komputer hanya bisa penjumlahan lah. Kalau dalam aritmatik ya. Kalau pembagian itu ada caranya.
Kalau pembagian sebenarnya mudah. Kalau bagi 2 ya, bagi 2 tinggal shifting aja kan. 4 digeser ke kanan 1 kali, pakai bitwise operator ya, di pelajaran C juga udah dapat kan, di dasar pemrograman. 4 digeser ke kanan menjadi angka 2 tuh, ya kan, bagi 2 gitu. Tapi itu pelajaran yang lain ya, dasar. Ini seperti ini ya. Karena register itu gambar seperti itu, ada yang general purpose buat tujuan-tujuan yang umum tadi ya, buat aritmatik, buat logic. Ada yang special function. Special function ini langsung terkoneksi ke sini. Ada yang terkoneksi ke I/O tadi. Ada yang terkoneksi ke timer, ada yang terkoneksi ke serial, ada yang terkoneksi ke interrupt. Jadi ini CPU-nya, SFR semua. Kalau masuk ke CPU ini memang harus register ya. Ada yang mau tanyakan tentang RAM, tentang register maksudnya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau tanya langsung aja. Berikutnya stack. Stack ini artinya menumpuk ya. Ini bahasa Inggris. Oke, kita ilustrasi saja lah, ilustrasi. Kita ini hapus ya. Ilustrasi seorang operator nih, nasib seorang operator ya, kira-kira gitu. Kasih senyum dikit lah. Nah, ini operator kan ya. Nah, kemudian dia sedang bekerja input data berupa data Excel. Maka dia bekerja input data Excel kan ya, baris ke-1, baris kedua, baris kedua sampai terus tiba-tiba pada baris ke 700 dia input data kan, dipanggil oleh supervisor, dipanggil kan, Pak atau Bu atau Mbak, tolong ini deh bantu saya untuk menghitung, ini ada part baru datang ya, tolong dihitung ada berapa jumlahnya, manual. Lalu si operator itu kan pasti menghentikan pekerjaan yang di sini kan, pindah ke sini karena yang nyuruh ini supervisor. Maka dia menghitung tuh part tuh 1, 2, 3, 4 sampai 200. Ketika 200 dia belum selesai kan, partnya ada 1000 gitu. Dipanggil lagi dia ternyata oleh manajer. Mungkin mau naik pangkat atau gimana kali. Ini manajer ya. Lalu kita datang ke manajer, apa tugasnya? Oh, tugasnya ternyata cuma dipanggil saja. Dia mau kan kontraknya mau habis, mau perpanjang kontrak atau bagaimana gitu. Nah, setelah selesai dari manajer, dia selesaikan, berarti kembali kan. Kembalinya ke supervisor atau ke tempat operator tadi dia bekerja tuh? Kembalinya kemana kira-kira? Supervisor, Pak. Supervisor ya, logikanya memang supervisor ya. Dia kembali ke sini kan. Kemudian dia kembali ke pekerjaan tadi dia berapa. Nah, pekerjaan yang tadi dia berapa itu kan kalau dia tidak catat ya dia bubar kan ya. Makanya harus mencatat kan ya. Operator yang baik ya bercatat di sini 200. Setelah itu dia kembali ke operatornya kan. Kembali ke angka tadi 700. Nah, angka ini nih kan disimpan oleh dia kan supaya pekerjaan dia bisa diteruskan nanti setelah interupsi tadi terjadi selesai. Itu maka ditumpuk. Ini kalau kita numpuk barang ya, ada barang hijau taruh di lantai, ada barang kuning taruh di lantai, ditumpuk ya. Ada barang merah tumpuk, ada barang oranye tumpuk. Ketika kita numpuk, ini kan yang pertama hijau, yang kedua kuning, yang ketiga merah, yang keempat oranye kan, numpuknya begitu kan. Itu namanya stack ya. Jadi ketika kita mengambil kembali atau fetch ya istilahnya, itu kan yang diambil
kebalikan, yang ini dulu ya, ini diambil 1, ini 2, ini 3, ini 4, kan gitu ya. Kebalikannya kan kalau ngambil. Kalau numpuk. Nah, tumpukan-tumpukan ini disebut stack. Gitu. Dia isinya adalah ini angka 700 diisi oleh dia di sini. Angka 200 di sini diisi oleh dia di sini gitu. Jadi ketika dia pertama kali dia disuruh oleh supervisor kan dia sedang bekerja sampai angka 700, maka angka ini disimpan oleh dia, ditumpuk 700 ya kan. Baru pindah ke sini dia. Sedang bekerja di sini sampai 200 disuruh pindah ke manajer, ya udah tumpuk lagi 200 ini. Setelah selesai bekerja di manajer, dia kembali ke supervisor, maka dia yang diambil tuh angka ini dulu kan. 200 dulu diambil. Setelah dia selesai sampai 1000 udah selesai kan, baru ke sini lagi pekerjaan dia. Maka ambil angka 700. Ambil secari kertas yang tadi yang dia catat tadi. Nah, itulah ilustrasinya program apa namanya stack ini. Jadi kita kan ini kan PC nih, program counter nih. Menjalankan 1, 2, 3 terus kan, terus berturut-turut. Tiba-tiba di sini dia disuruh lompat. Instruksinya adalah dia lompat jam. Misalkan perintah while, kan while itu lompat ya, atau perintah go to. Kalau sini kan ada go to ya. Go to. Dia kan lompat ke tempat lainnya. Sebelum dia lompat, tumpuk dulu ininya, alamat terakhir dia berada di situ. Sehingga nanti ketika dia kembali, diambil lagi tuh, kan ini panahnya ke atas ya. Alamatnya diambil kembali. Tadi sudah sampai mana ya gitu. Karena stack. Nanti kalau dalam prosesor ada istilah stack ya itu ya. Sebenarnya sederhana sih konsepnya. Oke, itu microcontroller udah selesai. Sekarang bab yang ketiga, bukan bab ketiga ya. Hal yang ketiga saya sampaikan adalah ARM. Nah, ini kita kan sering dengar nih. Wah, makin microcontroller ARM gitu kan. Nah, singkatan dari Acorn RISC Machine atau Advanced RISC Machine. Bisa dua-duanya ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan ini kan ARM ini kan yang kita pakai ini kan 32 bit ya. Kemudian kecepatannya tuh lumayan tinggi ya, sekian puluh MHz, bahkan di atas 100 kalau yang maksimumnya. Nah, sebetulnya kalau dibandingkan dengan seperti Arduino yang 8 bit atau Mega 328 ya, itu dari sisi harga itu paling beda tipis doang sebenarnya. Tipis aja nih. Chipnya ya, bukan boardnya. Nah, tapi kalau dari sisi performance, wah itu berkali lipat itu, ya kan? Contoh misalnya kalau kita punya program seperti ini ya, 4 tambah 20, itu kan gampang aja kan, sekali jalan dia microcontroller, 24. Ini kalau microcontroller 8 bit ya. Tapi kalau kita punya program 257 ditambah 3, ini udah nggak muat nih. Karena kalau di 8 bit, itu kan maksimum 2 pangkat 8 kurang 1 kan. 255. Jadi dia cuma bisa nampung angka 0 sampai 255. Kalau 257, dia pakai tricky aja tuh. Tricky ya berarti pakai 2 register dia. 2 register. Jadinya yang ini 8 bit digandeng dengan 8 bit. Jadi kan totalnya 16 bit kan. Nah, kalau sudah 16 bit berarti dia bisa sampai dari 0 sampai 65.535 karena 16 bit ya. Jadi dia prosesnya panjang gitu ya. Untuk cuma sekedar penjumlahan seperti ini. Nah, kalau kita pakai yang 32 bit, angka ini nih ya sekali aja jalan ya. Kan 32 bit kan berarti 2 pangkat 32 dikurang 1. Ini berapa nih? Ini 4 miliar kalau nggak salah nih ya. 4 miliar sekian. Jadi sekali jalan aja oleh dia. Kan 32 bit. Kemudian memang ARM ini sangat banyak digunakan ya. Ini udah menguasai pasar lah kalau ARM. Nah, ARM ini merupakan nama arsitektur, bukan nama microcontroller. Jadi asal pakai microcontroller ARM, itu berarti arsitekturnya.
arsitek itu kan dia berarti gambar ya. Output dia adalah gambar. Jadi microprosesor dengan arsitektur ARM. Gambarnya gambar ARM. Desain dia. Yang buat, yang merealisasikan, yang bikin gedungnya itu kan. Yang membuat gedungnya itu adalah Photon, Atmel, Freescale, Infineon, itu banyak perusahaan. Jadi banyak perusahaan membuat chip microcontroller berdasarkan arsitektur ARM yang dibuat oleh ARM Holding. Jadi ARM Holding ini hanya membuat desain. Yang merealisasikan itu banyak pabriknya di sini. Jadi gitu ya. Jadi merupakan nama arsitektur. Nah, sekarang ada tuh yang kita pakai sehari dengan Arduino kan. Arduino kan Atmega 328P ya. Itu apa nama arsitekturnya? Itu arsitekturnya namanya AVR. AVR. Nah, AVR ini arsitektur juga. Ya. Kira-kira gitu. Jadi lebih dari 99% wearable device menggunakan ARM ya. Ini smartphone kita kan pakai ARM nih. Ini Raspberry pun pakai ARM kan, arsitekturnya dalamnya. Ini sudah sangat banyak nih. Dia memimpin di dunia otomotif. Jadi familinya ada banyak juga. Ini perusahaannya ya, logo perusahaannya ini ada di mana, di Eropa itu. Nah, kan jenisnya ada banyak ya ARM itu ya. Cortex. Ada Cortex, ada yang lain lagi nih. Cortex ini ada Cortex A, Cortex R, Cortex M. Ini Cortex A ini yang paling apa namanya, dari family Cortex yang paling highest performance sih Cortex A. Ya kalau kita nanti pakai yang M aja kan. Kan kita powernya yang lowest power ya. Nah ini ada M sendiri. Ini kan tadi ada A, ada R, ada M. M ini juga ada banyak dalamnya. Ada M0, M0 plus, M3, M4, M7. Kita pakai M4 untuk praktikum kita. Tapi kalau untuk VBL nanti saya ada stok banyak, itu pakai yang M0 aja. Yang murah lah. Boleh bawa pulang ya. Pinjam. Nah ini perbandingannya lah. Kita biasa pakai AVR kan, Arduino itu. Dia arsitekturnya AVR. Kalau ini kita pakai ARM sekarang. Ada lagi zaman dulu tuh 8051 zaman saya dulu kuliah ya. Akhirnya seperti itu. Ini perbandingannya ya. Kalau speed, nah ini hati-hati di sini nih. Ada 12 clock per instruction, 4 clock per instruction, 1 clock per instruction, 1 per instruction. Jadi jangan tertipu dengan ini, dengan angka kristal ya. Misalkan nih, saya beli PIC 16F ya misalnya. Kristalnya itu 20 MHz. 20 MHz. Jadi PIC, saya beli PIC 16F ya. Ini kristal dia atau clock dia 20 MHz. Lalu saya beli AVR, misalkan AT Tiny ya misalkan ya. AT Tiny, AVR nih. Ini cuma 16 MHz. Berarti yang paling cepat yang atas kan. Paling mantap yang atas. Tapi nyata ini salah. Kenapa salah? Karena ini PIC itu untuk menjalankan satu instruksi dia perlu 4 clock. Sedangkan AVR untuk menjalankan satu instruksi dia perlu 1 clock. Jadi kalau kita kan yang penting kan instruksinya dijalankan kan. Instruksi. Berarti kalau PIC ini, PIC yang atas, ini kan berarti 20 MHz, berarti karena satu clocknya itu 4 clock cycle baru satu instruksi, dia sama aja dia dengan 5 mega instruction per second. 5 MIPS. Karena 20 dibagi 4 kan sama dengan 5 kan. Nah, kalau Etita ini dia sama dengan 16 mega instruction per second. Kenapa? Karena satu clock, satu instruksi. Maka kesimpulannya lebih cepat yang ini. Ini lebih cepat. Walaupun ke sana kalau dilihat ya,
Ini 20 lawan 16. Sepertinya yang 20 yang lebih cepat kan. Ternyata kenyataannya ini yang lebih cepat, yang 16 ini. Karena apa? Karena tadi di sini nih. 4 clock per instruction, 1 clock per instruction. Jadi jangan tertipu dari situ ya. Oke, ini ada banyak family-nya ya contoh-contohnya. Oke, tentang AVR ada mau ditanya AVR lagi. ARM ada yang mau ditanyakan? Tentang ARM. Nggak ada ya? Belum, Pak. Belum. Oke, yang ini terakhir nggak nih? Atau masih ada lagi? Kita bahas M4 ya. M4 ini banyak yang membuat ya. Nah, kita beli yang mereknya ST untuk praktikum kita. STM32, ini di ST nih. Dulu kita pernah di angkatan pertama program ini, pelajaran ini kita pakai Nuvoton. Dikasih dari Taiwan ya, Nuvoton. Tapi sekarang kita pakai ST. Yang jual banyak. Ini pabriknya di sini nih, ST nih. Nggak tahu di mana nih. Lupa saya nih. Saya yang crop tapi saya lupa. Di Eropa lah bukan. Nah, kemudian STM32 sendiri itu kan dia merupakan sebuah keluarga family ya. Dia memiliki 32 bit. Arsitekturnya menggunakan ARM Cortex M prosesornya, arsitektur prosesornya. Nah, di sini ini STM32 ada banyak juga kan, STM32H7, STM32F7, F4 dan sebagainya. Ada banyak di sini. Kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang F4. Ya. Itu kita pakai yang ini nih, yang F4 nih. Kalau untuk PBL nanti mungkin pakai yang F berapa ya? F0 atau F3 sih lupa. F0 ya. Nah, kemudian STM32 F4 itu ada lagi dibagi-bagi ya. Ada berapa nih? Nah, kita pakai yang ini ya. Maksimumnya segini ya. 180 MHz. Lalu di antara STM32 F4 kita pilih yang mana? Kita pilih yang STM32 F407 yang ini nih. STM32 F407. Frekuensinya CPU-nya 168 MHz. Itu sangat cepat kan dibandingkan Arduino biasa. Nah, tadi ada yang tanya tadi kenapa Kurniawan nanya ya. Berapa flashnya? Ini flashnya nih. 512 sampai 1 megabyte. Wah, ini kita kayaknya aplikasi kita nggak sampai segitu ya. Kecuali aplikasi yang pakai kecerdasan buatan ya. Itu mungkin perlu banyak nih. Programnya banyak. RAM-nya 192 kilo. Jadi 192.000. Ini variabel mau array-nya berapa ribu juga bisa nih. Karena sangat besar ini kapasitas RAM-nya untuk microcontroller ya. Terus yang lainnya CAN ini enggak ada. Ini kapasitasnya. Yang penting yang flash dan RAM ini ya. RAM masih ingat ya buat variabel, flash buat panjang pendeknya program. Oh, ada lagi sebelah kirinya ada lagi nih. Dia ada USB OTG nih ya, OTG. Bagus juga nih ya. Jadi dia sebagai USB masternya. Nah, kemudian STM32F407 tambah lagi nih codingnya VGT6. VGT6 itu apa? Jadi yang kita pakai di sini, yang kita pakai di mana bentar ya? Tadi mana PDF-nya ya? Ada ebook. Nah, ebook. Ini kan kita pakai ini nih. Ini STM32 F407 VGT6 itu kan ada tulisannya kan VGT6. VGT6. Ini kalau kita beli VGT6 ya berarti nanti kakinya seperti ini. Ini kakinya. Ini kan STM32 F407. Kalau 405 berarti ini, kalau 407 berarti yang bawah ya. Terus kita kan F407V. Kalau V kita lihat bawah. Kalau V itu 100 kaki. Nah, ini kita pakai 100 kaki nih. Berarti masing-masing sisi 25. Kan ada 4 sisi tadi itu ya.
Jadi 25, 25, 25, 25. Ada lagi yang I, lebih besar lagi ya. Kemudian ininya kita pilih yang E ini, kita pilih yang G. Berarti flash memorinya 1024 kilobytes. Jadi kan ada yang setengah mega, ada yang 1 mega. Nah, kita pakai yang 1 mega nih. Kemudian T ini kita LQFP, packagingnya ya. Kemudian 6, ini industrial temperature range-nya min 40 sampai 85. Nah, kalau kita beli microcontroller ya harus begini. Panjang ininya, apa namanya, komplit ya sampai ke belakang-belakangnya. Nah, kalau yang terakhirnya apa nih? XXX. Ini untuk program parts atau tap and reel ya. Ini sudah masuk packaging lah kalau beli satu persatu atau beli dalam bentuk reel ya. Satu reel. Biasanya kan kalau beli ada yang sekaligus 1000 gitu ya. Itu lebih murah. Satu reel. Nah, jadi kita pakai untuk praktikum kita pakai STM32F407 VGT6. Ini kalau kebanyakan nyebut sampai apa nih? Dia punya frekuensi sampai 164. Kemudian 1 MB flash memory. Kemudian RAM-nya luar biasa banyak ini. Nah, jangan lupa ini tegangannya cuma sampai 3,6. Tidak bisa langsung colok ke Arduino. Nanti bisa jebol. Arduino kan 5 volt kan. Tapi dia low power pun bagus. 1,8 pun bisa. Ini ya ini kalau kita punya clock, kenapa sih dia tegangannya kecil sekali ya? Ini punya clock nih. Ya. Clock itu kan idealnya begini. Idealnya kotak-kotak kan gini ya. Kotak. Terus kotak gitu kan. Idealnya kan kotak-kotak gitu kan. Ini idealnya clock nih. Saya hapus dulu sebagian. Tunggu hapus sama kayak ini aja. Kan sinyalnya kotak gitu kan. Ini idealnya. Ini di dunia mimpi kita ya. Teoretis. Gitu kan. Nah, aslinya sebetulnya ini saya gambarkan dengan tinta yang merah ya atau yang biru. Aslinya dia dari atas ini oke sama. Pas di sini dia akan seperti ini. Ada proses gitu ya. Nah, osilasi dulu dikit baru ini. Dia naik dulu dikit, naik. Baru turun. Ini panjang sistem kendali sebenarnya. Nah, jadi perlu waktu di sini nih. Perlu waktu kan. Transisi dari high ke low dia perlu waktu. Tidak bisa pluk gitu, nggak bisa. Atau dari low ke high dia juga perlu waktu. Nggak bisa seperti ini tadi pelan-pelan naiknya gitu kan, baru gini. Dia perlu waktu di sini. Nah, kalau ini tinggi di sini nih, apa namanya, ketinggiannya ini besar ya. Di sini misalkan tingginya 5 volt, kan T-nya makin besar kan di sini. Karena tinggi ini 5 volt. Tapi kalau ininya pendek, cuma 1,8 volt ya kan, pendek ini 1,8 volt. Kan turunnya rendah. Jadinya T-nya akan kecil. Gitu. Makanya naik turun clock itu ya. Jadi kalau rendah ininya kan jadi cepat ya. Karena transisinya jadi cepat gitu. Makanya rata-rata kalau high speed dia tegangannya kecil ya. 1,2 biasanya, kalau FPGA kan 1,2 kan. 1,2 prosesor yang high speed ya. Itu 1,2 aja high low-nya. Kalau kita Arduino kan 5 volt ya. Ini lambat. Oke, kemudian kristal, dia punya kristal. Kristal nanti kita bahas ini di bawah ada ya. Di AC dia punya dan seterusnya. Ini organisasi memorinya, dia punya alamat sekian. Kemudian untuk booting dia punya 3 jenis bootingnya, bisa dari flash memory, bisa dari sistem memori, bisa jadi embedded, bisa jadi dari SRAM. Nah, sekarang clocknya dia punya 3 sumber clock. Di sini ada singkatannya high, L low, S and speed, I internal, E eksternal. RC artinya resistor kapasitor, PLL phase load loop. Jadi ini contoh osilator di sini nih.
Dia tidak perlu kristal lagi kan, dalamnya udah osilator ya. Kalau ini kristal, dia perlu kapasitor. Nah, sumber clock STM32F407VGT6 ini dia ada 5. HSI, HSE, main PLL, LSI, LSE. Nah, ini kan berarti high speed internal. Jadi kita bisa nggak, misalnya Pak, saya nggak mau beli kristalnya Pak, saya maunya pakai yang internal aja. Bisa. Internal dia tuh sudah punya clock di dalam. Bisa pakai internal clock di dalam. Jadi nggak perlu beli resonator, nggak perlu beli kristal, kapasitor, nggak perlu. Udah langsung aja pakai dalamnya aja. Dia punya. Nah, ada lagi high speed eksternal. Dia pakai osilator ya seperti ini ya. Bisa juga dia pakai PLL dari dalam juga. Nah, bisa juga dia pakai LSI, low speed internal dengan frekuensi sekian. Ini biasanya angka-angka yang aneh-aneh ini kan untuk tujuan tertentu kan. Ini sepertinya untuk reward ini, biar error kecil. Yang ini sepertinya untuk RTC ya, real time clock. Jadi pas untuk timing. Ini low speed internal, low speed eksternal. Gitu. Dia ada menu-menu itu. Cocok lah. Lalu, Pak, kalau kita bisa pakai internal, kenapa kita pakai eksternal? Gitu. Pertanyaan gitu kan. Nah, ternyata kalau baca di literatur dan saya belum buktikan secara langsung. Akurasi dari eksternal itu lebih baik daripada internal kalau kita punya yang presisi ya. Misalkan kita ingin clocknya itu tepat di angka 50 MHz tepat gitu. Maka kita cari kristal yang presisinya itu bagus di angka 50, errornya kecil ya. Maka itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kita mengandalkan clock internal yang akurasinya itu rendah. Gitu. Jadi kira-kira gitulah kenapa orang tetap memaksakan pakai eksternal ya. Oke, ini gambaran ininya. Nanti kita pakai STM Cube ya. Kita pakai KEL, di buku itu ada KEL STM Cube. Ini alat bantu untuk kita program. Jadi enak-enak banget nih. Kita mau clock berapa nih? Oh, IO-nya kita mau clock sekian. Timernya kita mau clock sekian. Udah, kita bisa setting semua nih. Dengan angka yang kita inginkan. Tapi tentunya kelipatan ya. Nggak usah sembarangan. Nanti kita akan seru lah main di sini nanti. Kalau kita punya Arduino kan clocknya segitu-segitu aja kan. Nggak bisa dibesarkan, nggak bisa dikecilkan kan. Ini kita dengan mudahnya tinggal klik-klik aja. Setting di awal. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Masih kuat nggak nih? Yang berikutnya I/O pin dan fungsi alternatif pin. Jadi pin ini ada banyak ya. Ada 100 kan yang kita beli prosesornya. Udah habis ya. Tiap pin ini ada macam-macam fungsinya ya. Satu kaki ini bisa 2-3 fungsi nih. Tapi ada yang kaki yang tidak boleh fungsi lain ya. Contoh misalnya VDD. Ini kan untuk power positif ya. Tegangan positif dari supply 5 volt atau kalau di sini berarti 3,3 volt, 1,8 volt. Ini untuk power. Tidak bisa untuk sinyal di sini enggak. Emang tidak bisa. VSS juga ini memang untuk ground ya kan. Kemudian apa lagi ya? Yang tidak bisa. Kristal mana kristal tuh? Ada. Nah gitu. Nah, mappingnya ada di datasheet ini dan ini datasheetnya mungkin 1000 halaman ada tuh ya. Jadi kalau Anda nanti menguasai datasheet itu 1000 halaman ya sudah Anda sudah hatam deh itu. Udah jago lah. Tapi menguasai. Tapi kita nanti mungkin sedikit tidak semua akan kita bahas ya dari 1000 halaman lebih itu ya paling kita bahas yang terkait. Tapi kita bahas secara inilah. Cara agak mendalam dikit. Register yang digunakan tuh apa gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan ya sudah habis materinya nih. Kalau minggu depan nanti bawa aja komputernya ya. Kita akan install programnya.